Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Hairi dari kelas MJ203, jurusan S1 Manajemen. Video ini merupakan video untuk penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE MM CFRM CPOD. Pembahasan yang pertama yaitu terkait pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia. Yang pertama, yaitu adalah Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai pengatur kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah, pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Yang kedua itu ada Bank Indonesia yang berfungsi sebagai pengatur kebijakan moneter. Kebijakan moneter disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar mata uang di dalam dan di luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan suku bunga acuan atau BI rate dan juga mengendalikan jumlah uang yang beredar di antara masyarakat. Kebijakan moneter juga diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Yang ketiga itu adalah Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai pengawas sektor keuangan, memiliki tugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor institusi keuangan non-bank. Pembahasan kedua yaitu terkait dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan bagaimana inflasi indeks harga konsumen atau IHK terhadap PDB di triwulan 1 tahun 2021. Yang pertama, kita akan bahas dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs terhadap PDB. Dari diagram yang bisa dilihat di samping kiri, Bank Indonesia itu menggunakan instrumen BI rate atau suku bunga acuan untuk mengatur arah kebijakan ekonomi, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perubahan BI rate itu mempengaruhi suku bunga, baik suku bunga kredit dan deposito, jumlah kredit yang disalurkan, harga aset seperti saham dan obligasi, lalu nilai tukar mata uang, dan ekspektasi inflasi. Semua faktor ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap konsumsi dan investasi, serta ekspor, dan pada akhirnya akan mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB dan tingkat inflasi. PDB dan inflasi ini kemudian memberikan feedback kepada Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai kurs pada masa COVID-19. Seperti yang bisa dilihat dari infografis yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, kurs rupiah pada 9 April 2021 itu dibuka di harga Rp14.530 per US dollar. Nilai tukar rupiah relatif stabil di 2021. Stabilitas ini bantu jaga kepercayaan investor dan pelaku usaha. Berdasarkan infografis, bisa kita lihat kegiatan ekspor itu meningkat 6,74% year on year, dan impor meningkat 5,27% year on year. Hal ini masih berdampak positif terhadap PDB karena net ekspor, ekspor dikurang impor masih positif, artinya ekspor masih surplus. Nilai tukar yang stabil itu membuat investor asing
masuk sehingga investasi meningkat di minus 0,23%. Itu terlihat dari kontraksi yang semakin berkurang dari triwulan sebelumnya. Lalu konsumsi pemerintah itu meningkat 2,96% year on year. Konsumsi rumah tangga itu masih minus 2,23%. Hal ini karena masih terbatas oleh pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak dari COVID-19. Dari data di atas, semuanya hal ini masih berdampak positif terhadap peningkatan PDB. Lalu bagaimana dampak IHK, Indeks Harga Konsumen, terhadap PDB? Dari infografis yang diterbitkan Bank Indonesia, bisa dilihat inflasi IHK pada April 2021 itu relatif rendah dan terkendali, sebesar 0,13%. Month to month, meningkat dibanding inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,08% month to month. Secara tahunan, inflasi IHK pada April 2021 sebesar 1,42%, meningkat sedikit dibanding bulan Maret 2021 sebesar 1,37%. Inflasi IHK masih terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 3% dengan deviasi plus minus 1%. Lalu inflasi IHK terkendali, stabilitas harga barang dan jasa terjaga di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang tidak tergerus secara signifikan, konsumsi rumah tangga itu dapat tumbuh secara positif dan berdampak pada pertumbuhan PDB nasional yang semakin meningkat. Lalu, pembahasan ketiga itu mengenai kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, perekonomian makro Indonesia itu meningkat secara bertahap dan mulai membaik. Aktivitas dapat terlihat dari aktivitas konsumsi dan produksinya. Dari indikator yang pertama, dari pertumbuhan PDB, PDB Indonesia itu tumbuh sebesar minus 0,74% year on year pada tahun 2021. Dari kontraksi sebelumnya itu minus 2,07% pada tahun 2020. Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja sektor internal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang terus berlanjut. Lalu bisa dilihat dari perdagangan internasional, ekspor mengalami kenaikan sebesar 6,74% year on year. Ditopang oleh permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Amerika dan Cina. Kegiatan impor juga membaik sebesar 5,27% year on year. Didorong oleh perkembangan positif dari sektor eksternal dan perbaikan investasi. Lalu, konsumsi pemerintah meningkat sebesar 2,95 year on year. Sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Lalu, bisa dilihat dari PMTB, yaitu pembentukan modal tetap bruto atau investasi, meningkat sebesar minus 0,23% year on year. Hal ini tercermin dari kontraksi yang semakin berkurang dari kontraksi triwulan sebelumnya. Lalu dari sisi konsumsi rumah tangga, itu masih terbatas sebesar minus 2,23% year on year, seiring pembatasan mobilitas masyarakat yang berlanjut di sejumlah wilayah. Lalu dari kinerja sebagian besar lapangan usaha, itu melanjutkan perbaikan. Pertumbuhan tertingginya itu ada pada lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha pengadaan air, dan lapangan usaha jasa kesehatan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat saran dan kritik bisa disampaikan, dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.